Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, izinkan saya, Ulfa Fadilah, dengan NIU 512854 untuk mempresentasikan proposal individual project microeconometrika dengan judul Pengaruh Status Ibu Bekerja Terhadap Pencapaian Kognitif Anak di Indonesia. Latar belakang dari studi ini yaitu partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Data BPS mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,42% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pergeseran peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan berkaitan dengan alokasi waktu ibu untuk anak-anaknya. Di satu sisi, partisipasi kerja ibu dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat kesejahteraan keluarga, serta menyediakan sumber daya tambahan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak. Namun, keterlibatan ibu dalam pasar tenaga kerja juga berpotensi mengurangi kuantitas dan kualitas waktu yang dapat diinvestasikan untuk pengasuhan anak dan stimulasi kognitif anak pada masa-masa penting perkembangan mereka. Hal ini menjadi penting karena kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor utama yang menentukan prestasi akademik dan prospek ekonomi anak di masa depan. Semakin tinggi keterampilan kognitif yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang individu tersebut untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta pekerjaan yang lebih layak di masa depan. Dengan demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja telah menjadi salah satu faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, peran ibu sebagai figur utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh status ibu bekerja terhadap perkembangan kemampuan kognitif anak. Masuk ke literatur review, yang pertama studi oleh Sin dan Velve di tahun 2014 yang menemukan bahwa ibu yang bekerja menukar kuantitas waktu dengan kualitas waktu yang lebih baik. Secara rata-rata, pekerjaan ibu tidak berpengaruh terhadap waktu yang dihabiskan dalam kegiatan yang berpotensi meningkatkan perkembangan anak, tetapi mengurangi waktu dalam jenis kegiatan yang mungkin merugikan perkembangan anak. Temuan ini didukung oleh studi Keule and Liu di tahun 2007 yang menemukan bahwa pengaruh pekerjaan ibu terhadap alokasi waktu dalam kegiatan yang mendukung perkembangan kognitif anak, diantaranya menghabiskan waktu lebih sedikit untuk membaca bersama anak, membantu pekerjaan rumah, serta berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan lainnya. Selanjutnya, studi oleh Vikram et al. Di tahun 2018 menunjukkan bahwa dampak pekerjaan ibu terhadap kemampuan kognitif anak tidak bersifat satu dimensi. Anak-anak dari ibu yang bekerja mandiri tidak mengalami kerugian dibandingkan dengan anak-anak dari ibu rumah tangga. Namun, pekerjaan ibu dalam pekerjaan bergaji di luar rumah berkorelasi negatif dengan keterampilan kognitif anak. Kemudian, studi oleh Stepiana dan Dewa Gede Karma Wisana di tahun 2019 menunjukkan bahwa pekerjaan ibu memiliki dampak negatif ketika anak berusia 0-3 tahun, namun pada saat anak berusia 7-10 tahun, pekerjaan ibu justru berkorelasi positif dengan kemampuan kognitif anak. Terakhir, studi oleh Kun Nellen et al. Di tahun 2015 mengenai hubungan antara jam kerja ibu dan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar menunjukkan bahwa anak-anak memiliki skor bahasa dan kemampuan menyusun yang lebih tinggi ketika ibu bekerja paruh waktu dibandingkan bekerja penuh waktu. Adanya perbedaan hasil dari studi-studi sebelumnya mengindikasikan adanya research gap yang penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, studi ini berkontribusi terhadap literatur dengan menyediakan bukti empiris tentang pengaruh pekerjaan ibu terhadap perkembangan kognitif anak di Indonesia dengan menerapkan pendekatan instrumental variabel. Research question untuk studi ini dengan pertanyaan utama adalah apakah status pekerjaan ibu bekerja atau tidak bekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian kognitif anak di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan ini dieksplorasi dengan 2 pertanyaan tambahan, yaitu bagaimana pengaruh jam kerja ibu terhadap perkembangan kognitif anak di Indonesia, dan bagaimana perbedaan dampak pekerjaan formal dan informal terhadap capaian kognitif anak di Indonesia. Untuk data yang digunakan dalam studi ini memanfaatkan data dari Indonesia Family Life Survey, yaitu IFLS 4 dan IFLS 5. Unit analisis yang digunakan dalam studi ini adalah anak berusia 0-3 dan 7-14 tahun.
Variabel dependen pada studi ini menggunakan data dari EVLS yang diperoleh melalui buku EK1. Buku ini berisi serangkaian pertanyaan untuk mengukur kemampuan kognitif anak berusia 7 hingga 14 tahun. Instrumen yang digunakan adalah tes Raven Progress Matrix, yaitu tes intelijensi nonverbal yang tidak memerlukan kemampuan bahasa atau berhitung. Tes ini berbentuk pilihan ganda yang menilai kemampuan penalaran abstrak anak dalam mengenali pola dan hubungan logis antar bentuk. Kemudian untuk variabel independen adalah status pekerjaan ibu yang menjadi variabel dummy, 1 jika ibu bekerja dan 0 jika ibu tidak bekerja. Kemudian, studi ini juga menambahkan kontrol variabel, diantaranya jenis kelamin anak, jam kerja, jenis pekerjaan, usia ayah, usia ibu, tingkat pendidikan ayah, tingkat pendidikan ibu, pengeluaran rumah tangga, dan klasifikasi daerah tempat tinggal. Kemudian, untuk metodologi, studi ini yaitu baseline ordinary least square, namun estimasi dapat mengalami bias apabila terdapat endogenitas yang tidak terkontrol. Keputusan ibu untuk bekerja sering dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak teramati sehingga dapat mempengaruhi hasil estimasi. Oleh karena itu, studi ini akan menggunakan instrumental variable di mana status pekerjaan ibu diperlakukan sebagai variabel endogen dan diinstrumentasi menggunakan variabel yang mempengaruhi probabilitas ibu bekerja, namun tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Model IVE ini sendiri diterapkan dalam 2 tahap. Untuk first stage, memprediksi status pekerjaan ibu menggunakan instrumen yang mempengaruhi probabilitas ibu bekerja tetapi tidak langsung mempengaruhi kognitif anak. And second stage, mengestimasi pengaruh kausal pekerjaan ibu terhadap kognitif anak menggunakan nilai prediksi dari first stage. Terakhir, referensi yang digunakan untuk studi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.